TradingView itu adalah sebuah platform buat kita menganalisis dan juga kita sharing forecast kita di platform ini. Hai friends, bersama gua Piwa lagi. Di sini gua bakal ngejelasin sedikit tentang gimana sih mekanisme dari si TradingView dan apa fungsi dari TradingView. Nah, sebelum kita lanjut ke TradingView, di sini gua pengen ngasih tahu kalian, buat kalian yang masih trading sendirian, belum punya komunitas, silahkan klik link yang ada di description. Itu kita udah cantumin link Telegram. Di sana kita membentuk sebuah komunitas yang bernama Indo Trader Circle dengan tujuan untuk membuat trading forex ini kembali image-nya bagus lagi terhadap masyarakat. Nah, di sini gue pengen ngejelasin TradingView juga. Jadi TradingView ini apa? TradingView itu adalah sebuah platform buat kita menganalisis dan juga kita sharing forecast kita di platform ini. Jadi TradingView dengan MetaTrader perbedaannya adalah sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman dari segi tampilan, dari segi fitur itu lebih lengkap di TradingView. Itu kenapa gua nge-forecast di TradingView, nggak di MetaTrader. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam TradingView. Di sini kita berada di halaman TradingView, yang dimana kalau teman-teman baru mau buka, di sini teman-teman tinggal ketik aja tradingview.com. Nanti dia bakal munculnya seperti ini. Nah, biasanya di sini kita disuruh login dulu karena di sini gua udah login. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita mau ngelihat profile kita, itu berada di profile setting. Nah, di profile setting ini apa aja yang kelihatan? Jadi terlihat profile kita siapa, itu kita siapa, dan di sini ada username, avatar, about me gitu. Jadi di sini kita bisa ngebuat forecast juga. Contoh di sini kan ada ADS. ADS ini adalah forecast yang sudah kita share sebelumnya. Nah, di sini sudah ada tanggal dan tahun. Nah, tujuannya kenapa kita ngebuat forecast seperti ini, simpelnya kayak kita ngepost di Instagram aja. Jadi misalkan ini kita klik, dia bakal muncul forecast kita sebelumnya, terus description-nya apa, tujuannya kemana. Jadi di sini ada caption-nya yang kita buat, dan after-nya seperti apa gitu. Jadi afternya misalkan kita nge-forecast dia masih sideways, atau dia mau naik, atau dia mau turun, itu kita bisa lihat before afternya di sini gitu. Itu salah satu keunggulan dari media TradingView ini. Nah, di sini juga kita bakal ngelihat beberapa orang yang kita follow, sama halnya seperti Instagram. Cuman di sini konteksnya lebih ke trading gitu. Nah, setelah itu gue bakal ngejelasin fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama, dari sini kita jelasin ada watchlist, details and news. Yang di sini kalau kita klik di sini, maka akan muncul watchlist apa aja yang kita lihat di dalam market. Contoh, misalkan kita punya watchlist di DXY, Jepang USD, USD CAD, itu kita buat ini USD misalkan gitu. Berarti di bagian USD ini yang terisi di sini yang berhubungan dengan USD. Terus kalau kita buat yang JPY, berarti di bagian ini hanya ada pair yang berhubungan dengan pair JPY. Seperti contoh GBP JPY, New Zealand JPY, dan yang lain-lain. Nah, kalau untuk di bagian cross rate ini, biasanya ini pair yang acak. Maksudnya acak, tidak isi USD, tidak isi JPY. Tapi mereka ada contohnya EuroCAD, Audi Swiss franc, GBP New Zealand, itu masuknya ke bagian cross rate. Seperti itu. Nah, next di sini kita bisa ngelihat juga ada screeners stock. Misalkan kita klik di sini. Di sini ada jenis-jenis stoknya, apa aja jenis-jenis sahamnya. Di sini udah di screening langsung oleh TradingView. Dan juga di sini ada TradingView yang premium, TradingView yang
gratis. Nanti kita akan bahas itu. Nah, mungkin ini di produk ada super chat, ada screeners, ada economic calendar juga. Terus ada community. Di sini ada overview, live stream. Kita bisa live streaming juga langsung dari TradingView. Kita juga bisa ngebuat konten mengenai education konten atau konten pelajaran. Misalkan kita mau sharing apa itu support, kita bisa upload juga di sini. Terus di sini juga ada script. Lalu dari marketnya, di sini juga ada beberapa market, ada crypto, stocks, forex, ada futures. Nah, di sini udah detail banget, serba lengkap deh pokoknya. Nah, terus kita langsung caranya ngelihat chart itu gimana sih menggunakan TradingView. Nah, di sini kita tinggal di kolom search ini, kita tinggal ketik aja gitu. Misalkan kita mau ngelihat pair apa, XAU USD, XAU USD atau gold sebagai contoh. Jadi kita tinggal klik, kita tinggal see on super chart. Nah, jadi ketika udah masuk di bagian chart ini, di sini juga ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Contoh, misalkan kalau kita mau ngelihat watchlist kan tadi udah nih di pojok kanan atas. Nah, yang di bawahnya itu ada alerts atau alarm. Jadi alarm ini fungsinya sebagai alarm ketika harga itu sudah menyentuh di harga yang kita pengen. Jadi di sini dia sudah terdata gitu. Yang aktif yang mana, yang udah kena yang mana, di sini udah kelihatan di bagian alarm. Nah, terus di data window ini kita bisa ngelihat tanggal, waktu, close, up and down-nya gimana. Terus ada volume juga. Terus di sini juga kita bisa ngelihat ada di kolom ketiga namanya hot list. Ini list-list apa aja yang lagi bagus. Terus di economic calendar seperti biasa di sini adalah news yang udah ada di dalam TradingView ini. Di newsnya apa aja itu bakal kelihatan, dan juga kita bisa filter negara mana aja yang kita pengen newsnya keluar di sini gitu. Misalkan kalian nggak mau Itali, delete, ini delete juga gitu. Jadi misalkan Spanyol di delete, ini delete, itu bakal ngefilter news-news yang kalian cuman pengen, misalkan USD gitu, bisa digunakan. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan kita bisa lihat ada news USD jam 19.30 seperti itu. Di sini buat ngelihat ideas kita yang tadi kita udah lihat di profile itu, di sini juga bisa kita lihat. Terus di sini juga ada grup chat gitu buat public. Jadi mereka juga bisa sharing-sharing forecast mereka tentang cryptocurrency atau yang lainnya pun semua di sini. Nah, di sini kita bisa ngelihat kita mau ngebahas apa, misalnya forex atau gold atau oil. Kita tinggal chat-chat aja, kita ngobrol di sini seperti kita ngobrol di platform lain gitu, seperti Telegram, kita sharing di sini gitu. Nah, terus di sini ada dia stream. Jadi orang yang kita follow itu bakal muncul di ADIA stream ini. Jadi dia misalkan nge-share Bitcoin mau kemana, dia nge-share di sini, kita bisa lihat di sini. Nah, terus di sini juga bisa live trade, bisa ngelihat, bisa nonton orang yang lagi live. Di banyak banget fiturnya. Terus di sini ada notifikasi. Jadi kalau ada notifikasi yang penting itu bakal masuk di area ini. Oke. Next, untuk pengaturan yang saya gunakan itu teman-teman bisa klik setting, terus dari simbol, status line, ini teman-teman bisa ganti semua sesuka hati, sesuai selera ya. Nah, di sini untuk tools-tools yang ada cross, dot, arrow, eraser. Jadi fungsi-fungsinya nih, cross nih untuk kita ngegeser-geser, terus buat ngelihat harga berapa. Terus kita juga punya banyak jenis
trend line. Di sini TradingView menyediakan banyak jenis line. Terus di sini juga ada banyak jenis Fibonacci. Terus ada pattern-pattern yang udah disediain seperti head and shoulder, Elliott wave, bla bla bla. Itu udah ada di sini. Terus di sini juga ada brush buat kita ngegambar dan ada yang lainnya juga. Nah, dari sekian banyak tools ini, kalau teman-teman suka, teman-teman kalau misalkan kasih ini bintang ini, dia bakal muncul nanti di sini. Jadi yang muncul di sini itu item-item yang benar-benar kita butuh untuk nge-forecast gitu. Jadi semua udah ada di sini. Terus di sini juga ada projection. Misalnya kita mau nge-buy, kita pilih yang long. Misalkan kita mau nge-short, kita pilih yang short. Misalnya kita mau nge-sell. Jadi di sini juga sudah ada hitungan stop loss. Misalnya ini kan di market gold. Kalau 8 berarti 80 pips. Terus kalau misalkan target 30 berarti 300 pips. Di sini juga sudah keluar risk to reward-nya berapa? 1/3.78 gitu. Seumpama. Jadi di sini kita bisa ngatur risk to reward kita berapa, stop loss kita berapa dengan detail banget gitu. Nah, itu yang MetaTrader nggak punya. Jadi buat saya pribadi, itu ketika saya mau nge-forecast, saya lebih prefer menggunakan TradingView. Dan ketika sudah siap dieksekusi, baru saya move ke aplikasi atau ke MetaTrader seperti itu. Kurang lebih yang harus kalian benar-benar pahamin di sini penggunaan tools, terus di sini ada time frame. Time frame ini kalau teman-teman mau munculin di sini, kalian tinggal bintangin aja. Tapi kalau kalian nggak mau dia muncul di sini, tinggal dihilangin aja bintangnya. Oke, terus ada bar replay juga buat kalian latihan backtesting. Nah, cuman kalau misalkan akunnya nggak premium, biasanya dia nge-backtestingnya cuma di daily time frame atau di 4 jam kalau nggak salah. Tapi kalau udah premium itu bisa di 1 jam, 15 menit, bahkan 1 menit pun bisa kalau yang premium ya. Oke, mungkin dari penjelasan TradingView seperti itu. Jadi langkah dan stepnya itu udah saya jelasin dari awal. Kalian tinggal masuk ke tradingview.com dan tinggal ikutin aja, ditonton video ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ITC-FX ini, silahkan di subscribe karena kita kedepannya bakal banyak banget konten-konten education mengenai trading gitu. Entah itu dari fork, cara menganalisa, metode, dan psikologi, dan apapun lah kita bakal buatin konten buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman kalian yang belum paham cara menggunakan TradingView. Oke, mungkin itu aja. Gua PY, thank you for watching. See you on the next video.